Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita sudah masuk pada bab 4, yaitu mengenal sholat Jumat, sholat duha, dan sholat tahajud. Sebelum kita lanjut ke materi, kita baca dulu ya tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran di bab ini ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu memahami ketentuan sholat Jumat dan tata cara pelaksanaannya. Yang kedua, peserta didik mampu memahami ketentuan sholat duha dan tata cara pelaksanaannya. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memahami ketentuan sholat tahajud dan tata cara pelaksanaannya. Sekarang kita masuk ke materi ya. Sholat yang pertama yang kita pelajari hari ini adalah sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari Jumat menggantikan sholat duhur disertai 2 khutbah. Nah, sholat ini hukumnya wajib bagi laki-laki muslim, baligh, berakal, sehat, dan menetap. Sholat Jumat sendiri bermanfaat untuk membersihkan dosa-dosa kecil antara 2 Jumat, meningkatkan ukhuwah Islamiyah melalui pertemuan jamaah, dan yang ketiga, mendapatkan pahala besar dari Allah. Nah, satu lagi yaitu hikmah dari sholat Jumat. Hikmah sholat Jumat yang pertama adalah melatih kedisiplinan dalam waktu beribadah. Yang kedua, menunjukkan kepatuhan kepada syariat Islam. Yang ketiga, meningkatkan rasa kebersamaan dan persaudaraan di antara umat muslim. Untuk adab sholat Jumat sedikit berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Sebelum sholat Jumat, kita mandi sunnah dulu. Yang kedua, memakai pakaian bersih dan wangi-wangian. Pakai minyak wangi, pakai baju bagus. Yang ketiga, datang ke masjid lebih awal dan mendengarkan khutbah dengan khusyuk. Sekarang kita masuk dalam pengertian sholat duha. Sholat duha sendiri adalah sholat sunnah yang dilakukan di pagi hari setelah matahari terbit hingga sebelum waktu zuhur. Sholat duha berjumlah minimal 2 rakaat dan maksimal melakukan 8 rakaat atau lebih sesuai kemampuannya. Dan sholat duha memiliki 3 manfaat. Manfaat yang pertama adalah mendatangkan rezeki dan keberkahan dalam hidup. Yang kedua adalah sebagai bentuk sedekah untuk setiap persendian tubuh. Dan yang ketiga adalah menjaga hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah sholat duha juga ada 3, yaitu yang pertama, melatih kesyukuran atas nikmat Allah. Yang kedua, memberikan ketenangan hati dan pikiran. Dan yang ketiga, menumbuhkan keikhlasan dalam beribadah. Nah, waktu pelaksanaan sholat duha sendiri itu waktu terbaik adalah sekitar pukul 7 hingga pukul 10 pagi atau setelah matahari setinggi tombak. Kita masuk pada pengertian sholat tahajud. Sholat tahajud sendiri adalah sholat sunnah malam yang dilakukan setelah tidur sebagai wujud mendekatkan diri kepada Allah. Untuk jumlah rakaat sholat tahajud minimal 2 rakaat dan tanpa batas maksimal. Jadi kita bisa melakukan sholat tahajud berapapun rakaatnya, semampu kita. Dan untuk manfaat sholat tahajud ada 3. Manfaat yang pertama adalah mendapatkan pahala, rahmat, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memberikan kekuatan spiritual dan ketenangan batin. Dan yang ketiga, meningkatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa di malam hari. Sholat tahajud juga memiliki 3 hikmah. Hikmah yang pertama adalah mengajarkan keikhlasan dan ketekunan dalam beribadah. Yang kedua, meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan. Dan hikmah yang ketiga adalah membiasakan kedisiplinan dalam mengatur waktu. Untuk waktu pelaksanaan sholat tahajud sendiri dilakukan di sepertiga malam terakhir sekitar pukul 2 hingga sebelum waktu subuh. Dan
tata cara pelaksanaan sholat tahajud tidak berbeda dari sholat-sholat yang lain, yaitu yang pertama, niat di dalam hati untuk melaksanakan sholat tahajud. Yang terakhir, membaca doa setelah sholat seperti doa mohon ampunan dan mohon petunjuk. Itulah materi hari ini yang dapat Bunda sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.